Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara, hari ini kita masih akan berbicara soal topik kita hari ini, yaitu ada homeschooling menyenangkan untuk anak. Dan itu yang masih ditemani oleh narasumber kita, ada Mbak Asti ya, seorang psikolog pendidikan. Mbak Asti, tadi kita terakhir sudah membahas soal bagaimana anak, kesiapan anak begitu ya, terkait dengan homeschooling ini sebagai alternatif pendidikan untuk anak. Kita berbicara soal anak, meskipun anak yang menjalani homeschooling, tentunya orang tua juga penting untuk kita bahas ya Mbak Asti ya. Tadi sudah tentang kesiapan anak, berarti orang tua juga penting untuk siap. Kenapa orang tua itu penting begitu Mbak Asti untuk siap memilih homeschooling ini sebagai alternatif pendidikan? Di samping karena memang mereka yang harus membuat kompetensi dan sebagainya, dari segi psikologis mungkin penting ya kesiapan orang tua itu. Iya. Jadi kalau kembali lagi seperti yang kita sudah sempat bicarakan tadi, jadi karena kalau bisa dibilang kepala sekolahnya sekarang tuh orang tua gitu ya kalau homeschooling gitu. Jadi semuanya diatur memang oleh orang tua gitu. Jadi kalau misalnya nanti pemirsa mau memilih ini atau homeschooling sebagai salah satu layanan atau program pendidikan buat anak, berarti memang sudah menyiapkan diri sebagai kepala sekolah. Gitu ya. Iya. Mau jadi kepala sekolah nih gitu. Kepala sekolah berarti kan mengurus kalau bisa dibilang dari pertama perencanaannya seperti apa, nanti assessmentnya ke anak seperti apa, apakah memang anaknya udah siap atau belum gitu. Terus nanti pelaksanaan sehari-hari gitu kan, terus sampai evaluasinya, terus kalau ada modifikasi tertentu juga modifikasinya mau seperti apa gitu. Betul. Dan mungkin yang kita perlu sepakati bersama adalah karena ini salah satu program pendidikan, itu tidak mungkin hanya 1-2 hari ya pemirsa ya. Jadi pasti ada jangka waktu yang cukup panjang gitu. Sehingga memang disitulah kalau bisa dibilang komitmennya nih, ketika memang pemirsa sebagai orang tua misalnya mau memilih program homeschooling, berarti sudah ada bayangan kira-kira akan dijalani dalam jangka waktu berapa lama gitu. Dan memang itu tidak bisa sehari 2 hari terus nggak homeschooling terus nanti ini kan harus konsisten berarti ya. Iya benar, harus konsisten dan terus berlanjut begitu. Nah, konsisten dan terus berlanjut berarti antara ibu dan ayah harus satu suara dong Mbak Asti. Oh benar sekali. Gimana itu udah kalau pasti. Ibunya aja nih yang semangat untuk homeschooling? Waduh. Gak bisa ya Mbak Asti ya? Iya. Dan itu harus dibicarakan dulu berarti Mbak Asti? Iya benar. Nanti kalau dan benar-benar harus disepakati juga. Jadi ibu dan ayahnya itu menyepakati. Misalnya memang nanti penanggung jawabnya misalnya ibunya, nggak apa-apa. Tapi berarti ayahnya akan mensupportnya di bagian apa gitu. Tapi tetap harus ikut juga di sana, karena kan memang kalau bisa dibilang karena dia di rumah ya gitu, mau nggak mau kan pasti ada irisannya ya gitu. Kalau hanya ibunya saja mungkin nanti anaknya juga kalau bisa dibilang kayak dia tuh butuh role model untuk beberapa hal yang mungkin tidak hanya bisa dilihat di ibunya tapi di ayahnya juga. Akan lebih baik kalau satu suara ya sama, gitu. Apalagi kan kalau anak itu kan belajar dari pola. Kalau misalnya dia lihat pola dari ibunya itu sama dengan ayahnya, dia akan lebih cepat nangkep. Lebih cepat nangkepnya. Baik, berarti gitu. Begitu saudara. Jadi kalau misalkan memutuskan untuk homeschooling harus ada komunikasi dulu, ada rencana dulu dengan pasangan gitu ya, sehingga nanti menjalankannya juga bisa lebih konsisten dan lebih jangka panjang gitu harapannya. Nah Mbak Asti, sebenarnya apa yang penting dilakukan atau perannya gitulah orang tua dalam homeschooling yang harus benar-benar diperhatikan oleh saudara-saudara di rumah yang mungkin ingin berencana ke homeschooling itu? Mungkin untuk tahap awal tuh lebih ke identifikasi dulu ya gitu. Jadi sebenarnya identifikasi dulu ke anaknya gitu. Mungkin kalau semua program menurut saya pasti bagus ya gitu. Cuma apakah cocok dengan anaknya atau tidak, itu kita sebagai orang tua yang punya privilege untuk melihat lebih dekat ya gitu. Apakah memang anaknya tertarik untuk homeschooling, apakah anaknya siap? Kalau tertarik, mungkin bisa dilihat dari simulasi-simulasi yang dilakukan atau mungkin ada video tentang homeschooling gitu. Apalagi kalau sekarang mungkin karena anak sudah terbiasa juga ya di rumah gitu. Dilihat aja gimana ya, efektif nggak ya kira-kira, tertarik nggak ya dia untuk homeschooling gitu. Kalau memang nggak tertarik ya jangan kita paksakan gitu. Terus
di situ sih kita memang lihat identifikasinya. Terus nanti kalau dari anak sebelum dia tertarik, kita juga harus membuat pola dulu di rumah, di mana ada rutinitas buat anak, iya. gitu. Di kalau misalnya anak sudah terbiasa ada rutinitas, kita mau masukin satu jadwal kegiatan homeschooling itu lebih mudah dibanding anak mungkin sehari-harinya tuh semuanya fleksibel gitu. Mandi mau jam berapa terserah. Makan mau jam berapa terserah. Itu lebih susah biasanya untuk kita bisa memasukkan homeschooling karena kan dia belum terbiasa dengan adanya jadwal sehari-hari gitu. Jadi kalau mau mempersiapkan anak untuk homeschooling ataupun kegiatan lainnya itu memang perlu adanya pola rutinitas di rumah. Jadi dia tahu kapan waktunya, terus kalau ada pergantian kegiatan tuh dia harus nyiapin apa gitu ya. Jadi dia sudah terbiasa dengan ritme itu lebih mudah pemirsa kalau misalnya mau diterapin homeschooling. Jadi itu ya harus identifikasi dulu, kemudian kita buat pola untuk anak. Berarti ada kemungkinan ternyata beberapa anak itu nggak cocok berarti ya Mbak Asti untuk homeschooling. Bisa gitu karena memang beberapa anak mungkin karena di rumah itu sudah kalau bisa dibilang tempat yang nyaman sekali buat anak-anak ya. Dia nggak mau direcokin rumah itu gitu mungkin ya. Iya benar. Jadi rumah itu kalau buat anak-anak, misalnya apalagi yang sebelumnya udah pendidikannya formal, berarti kan pulang ke rumah dia pasti udah capek. Sama ya seperti kita ya gitu. Kita pasti misalnya setelah bekerja atau setelah kuliah, kita pulang ke rumah tuh rasanya pengen santai gitu, pengen refreshing. Sama anak-anak juga gitu. Jadi ketika misalnya dia di rumah, dia homeschooling di rumah, berarti kita yang harus melatih apakah anak ini bisa untuk melihat rumah sebagai satu lingkungan di mana banyak aktivitas yang bisa dia lakukan di sana. Gitu. Jadi nanti dia pengaturan jadwalnya belum dia kalau pergantian aktivitas tuh aduh gimana ya gitu padahal kan misalnya lagi enak-enaknya main. Iya benar. Tiba-tiba waktunya habis kita belajar gitu. Oke, berarti nah ini kalau kita ngomongin di rumah nih ya Kak Asti ya, kan kita tahu sebenarnya rumah itu salah satu lingkungan yang kompleks ya Mbak Asti. Maksudnya tadi karena sudah disebut di awal bahwa orang tua di sini perannya juga kompleks dan rumah itu juga kompleks. Apalagi pandemi kemarin ya. Benar. Pekerjaan harus dibawa ke rumah, pekerjaan rumah lain ada. Kemudian sekarang ditambah dengan homeschooling. Nah, itu gimana? Apa nggak menjadi memusingkan orang tua nantinya Mbak Asti? Nah, itu dia. Makanya kembali lagi ya Nitya. Jadi memang dikembalikan lagi keputusannya ke orang tua, apa yang sekiranya paling cocok. Karena kalau dibilang terbaik, yang terbaik itu justru yang sebenarnya paling cocok untuk kita terapin gitu. Tidak bisa kita bandingin sama mungkin orang lain atau mungkin keluarga lain gitu. Jadi dengan kita selama ini sudah terbiasa untuk mungkin kerja pun dari rumah, sekolah dari rumah, mungkin itu bisa jadi bahan evaluasi buat pemirsa sekalian gitu. Jadi sekiranya nanti kalau emang homeschooling memungkinkan nggak ya gitu. Karena kalau saya pribadi sebenarnya saya lebih concern sama orang tuanya nih gitu. Jadi orang tuanya sebagai tadi perencana, dari pelaksana, evaluasi, belum lagi peran-peran lainnya ya gitu, pendidik ke anak, belum lagi yang misalnya bekerja gitu kan, mengasuh anaknya yang mungkin tidak hanya satu ya di rumah gitu, ada lebih dari satu. Itu udah cukup kompleks. Justru kalau saya pribadi, saya ketika tadi ditanya tantangannya apa, justru kalau memang sudah nanti berkomitmen untuk mau homeschooling, berarti strategi untuk membuat suasana hati lebih positif setiap harinya itu harus ditambah pemirsa gitu. Jadi jangan sampai kita energinya tuh berkurang untuk mau membuat anak nih tertarik belajar atau dia mempunyai keterampilan tertentu, menguasai kemampuan tertentu gitu. Kalau kitanya capek ya nanti anaknya juga terimanya capek gitu. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin sering Nitya dengar ya dari lingkungan Nitya juga, karena kan pada awalnya orang-orang atau masyarakat itu lebih fokus, jika homeschooling itu kegiatannya di rumah tapi ada guru yang mengajar, jadi orang tua lepas tanggung jawab, padahal tidak seperti itu ya Mbak
Mbak Asti ya. Enggak, Jadi gitu. tantangannya justru di orang tua gitu. Iya, Nah yang benar. seperti itu gimana Mbak Asti? Kalau misalkan les privat itu termasuk praktek homeschooling atau tidak Mbak Asti? Kalau itu bisa jadi masuk. Kalau sebenarnya kan kalau orang tuanya sudah merencanakan, tetapi seperti yang tadi kita sempat bahas juga ya, nggak memumpuni ya, gitu ya. misalnya harus mengajar bahasa Mandarin, misalnya seperti itu. Waduh, kalau orang tua belajar dulu kayaknya waktunya cukup panjang nih Iya, gitu, iya, sehingga ayolah kita minta bantuan nih ke pengajar yang memang sudah profesional untuk bahasa Mandarin. Itu nggak apa-apa pemirsa, gitu. Jadi nanti memang ketika tetap rencananya itu atau tujuannya, target belajarnya itu ditentuin orang tua, gitu. Saya ingin anak saya bisa baca tulisan Mandarin misalnya gitu. Itu aja udah target ya, gitu. Bener-bener. Atau saya pengen anak saya itu nanti bisa bercakap-cakap bahasa Mandarin yang sederhana aja deh, gitu. Itu udah target. Itu sebenarnya perannya orang tua di situ. Kalau untuk kita misalnya meminta tenaga pengajar yang lebih profesional, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa membantu memenuhi target belajarnya anak. Dengan catatan juga orang tua tidak lepas tangan begitu saja, gitu ya Mbak Asti ya. Karena memang dalam beberapa kondisi kan jangan sampai orang tua akhirnya salah paham gitu ya Mbak Asti ya, kayak wah sudah ada guru, jadi kita serahkan saja semua sama guru. Padahal sebenarnya nggak seperti itu ya Mbak Asti ya. Nah tadi kita udah bahas soal orang tua nih Mbak Asti, tapi yang perlu Nitya tahu juga, apakah ada kemungkinan anak itu di tengah-tengah homeschooling itu jenuh gitu? Tapi kita akan bahas setelah segmen yang satu ini. Oke, boleh. Saudara, kita masih akan membahas tentang homeschooling ya, salah satu metode belajar yang menyenangkan untuk anak. Tapi setelah segmen yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.